Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan materi permutasi. Kali ini kita akan latihan soal untuk materi permutasi. Baiklah, kita mulai dari latihan soal yang pertama. Ada 4 siswa yaitu Ana, Silva, Nisa, dan Karina akan ditempatkan pada 4 kursi. Ada berapa cara untuk menempatkan keempat siswa tersebut pada kursi yang berbeda? Nah, ini ada 4 siswa. Kita bisa menggunakan aturan pengisian tempat seperti ini. Ada 4 kotak. Misalnya ini kursi 1, kursi 2, kursi 3, dan kursi 4. Untuk kursi 1, kita masih bisa memilih 4 siswa ini untuk duduk di kursi 1. Jadi, pilihannya masih ada 4. Kursi 2, karena sudah diambil 1 siswa di sini, maka sisanya tinggal 3 siswa yang bisa kita pilih. Kemudian kursi ketiga, sudah diambil 1 di kursi 1, sudah diambil 1 lagi di kursi 2, maka sisa pilihannya tinggal 2 siswa. Kemudian di kotak 4 sisanya tinggal 1, karena sudah diambil di kotak 1, 2, dan 3 masing-masing 1. Kemudian kita kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Atau kita bisa menggunakan permutasi dengan N 4. Jadi 4 faktorial. Maka sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 24. Jadi mau pakai cara seperti ini, pengisian tempat, atau pakai faktorial seperti ini, hasilnya sama. Lanjutkan soal nomor 2. Diketahui himpunan bilangan 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan dengan syarat tidak boleh berulang. Tentukan banyaknya susunan bilangan jika yang pertama, bilangan terdiri dari 4 angka. Yang B, bilangan ratusan lebih dari 400. Yang C, bilangan kurang dari 500. Yang D, bilangan ratusan dan ganjil. Kita kerjakan yang pertama, bilangan terdiri dari 4 angka. Kita menggunakan aturan pengisian tempat seperti ini. Di sini ada 5 bilangan, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Maka di kotak 1, pilihannya masih utuh, 5 bilangan. Kemudian di kotak 2, karena ada syarat tidak boleh berulang, maka pilihannya tinggal 4 angka, karena sudah diambil 1 di kotak pertama. Kemudian di kotak 3, pilihannya tinggal 3, karena sudah diambil 1 di kotak 1, sudah diambil 1 di kotak kedua, maka sisanya tinggal 3 pilihan. Kemudian di kotak ke-4, tinggal 2 pilihan, karena sudah diambil 1 di kotak 1, sudah diambil 1 di kotak 2, dan sudah diambil 1 di kotak 3, maka sisanya tinggal 2. Nah, sekarang dikalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2. Hasilnya 120. Nah, sekarang yang B. Bilangan ratusan lebih dari 400. Karena ratusan, maka kotaknya 3. Nah, bilangan ratusan kan ada 3 ya. Jadi kotaknya 3. Nah, ini syaratnya lebih dari 400. Kalau bilangan 2, 3, 4, 5, 6 lebih dari 400, berarti kita mulai dari 4, 5, dan 6. Berarti pilihannya ada 3 di kotak pertama. Kemudian di kotak kedua,
Di sini sudah diambil 1 ya, ada 5 bilangan, diambil 1, berarti tinggal 4. Kotak ketiga, sisanya berarti tinggal 3. Sudah diambil 1 di kotak 1, diambil 1 di kotak 2, maka sisanya tinggal 3 bilangan. Kita kalikan 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36. Yang ketiga, bilangan kurang dari 500. Nah, bilangan yang kurang dari 500, kalau bilangannya 2, 3, 4, 5, 6, maka bilangan pertamanya kita isi dengan berapa? Kemungkinannya adalah 2, 3, dan 4. Maka ada 3 pilihan. Ada 3 bilangan ini yang kita pilih. Kemudian di kotak 2, pilihannya tinggal 4, karena sudah diambil 1 di kotak pertama. Kemudian di kotak 3, pilihannya tinggal 3, karena sudah diambil 1 di kotak 1, sudah diambil 1 di kotak 2. Kemudian kita kalikan 3 kali 4 kali 3, hasilnya 36. Sekarang yang D, bilangan ratusan dan ganjil. Nah, ini untuk menyelesaikan soal dengan syarat ganjil atau genap, kita lihat nanti angka yang paling belakang. Karena untuk menentukan ganjil genap yang dilihat adalah angka yang paling belakang. Misalnya 532. Nah, karena belakangnya 2 berarti jadi bilangan genap. Tapi kalau 533 misalnya, jadi bilangan ganjil karena belakangnya angka 3. Nah, sekarang yang D, karena ratusan berarti 3. Nah, sekarang untuk menentukan ganjil, seperti yang saya sampaikan tadi, harus dilihat angka yang belakang. Berarti kita mulai dari kotak yang paling belakang. Kotak paling belakang ini kita isi dengan bilangan ganjil. Maka kemungkinannya adalah bilangan 3 dan 5. Berarti kemungkinannya ada 2. Kemudian di kotak 2, pilihannya tinggal 4. Sudah diambil 1 di kotak ketiga. Kemudian di kotak pertama, sisanya tinggal 3. Karena sudah diambil 1 kotak ketiga, sudah diambil 1 di kotak kedua. Kita kalikan hasilnya 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Ada 6 kandidat pemilihan pengurus kelas, akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak susunan pengurus yang dapat terbentuk? Nah, jika ada soal tentang pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, maka penyelesaiannya menggunakan permutasi, karena urutannya diperhatikan. Jadi untuk memilih ketua kan yang paling banyak pemilihnya, kemudian sekretaris dan bendahara. Jadi urutannya diperhatikan. Maka caranya, kita cari N-nya dulu, jumlah keseluruhan kandidat ada 6, kemudian R-nya dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara berarti ada 3. Kita masukkan ke rumus permutasi seperti ini. Maka jadi 6P3 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini biar lebih mudah saja kita menghitung. Jadi kita lihat nilai faktorial yang bawah. Kalau 3 faktorial berarti yang atas kita kalikan sampai 3 faktorial. Kemudian kita coret seperti ini. Hasilnya 120. Lanjut soal keempat. Ada berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf gegana? Nah, caranya kita cari yang sama, huruf yang sama, yaitu huruf G, ada 2. Huruf E-nya ada 1. Huruf A-nya ada 2.
huruf N-nya 1, kemudian jumlah keseluruhan huruf ada 6. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, biar lebih mudah, kita tulis huruf yang sama saja. Kalau yang E dan N tidak perlu kita tulis, karena ini cuma 1. Yang sama adalah yang G sama A, ada 2 ini. Berarti P sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Nah, ini karena bawah sampai 2 faktorial ya. Dibagi 2 faktorial kali 2 kali 1. Kita coret 2 faktorial dengan 2 faktorial. Maka hasilnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 dibagi 2. Sama dengan 180. Kita lanjutkan soal yang kelima. Dalam suatu rapat OSIS dihadiri 5 pengurus. Mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa macam posisi duduk yang mungkin jika posisi duduk bebas, kemudian ketua dan sekretaris selalu duduk berdampingan, kemudian ketua, sekretaris, dan bendahara selalu duduk berdampingan. Nah, ini adalah permutasi siklis dengan N-nya 5 ya. Jadi yang pertama, jika posisi duduk bebas, maka caranya P siklis sama dengan N-1 faktorial. Jadi 5-1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 24. Kemudian yang B, ketua dan sekretaris selalu duduk berdampingan. Nah, karena selalu berdampingan, maka ketua dan sekretaris ini dianggap satu unsur. Jadi permutasinya tinggal 4 unsur. Kalau tadi kan 5 unsur ya, awalnya dari 5 unsur, tapi karena ada syarat ketua dan sekretaris duduk berdampingan, selalu berdampingan, maka tinggal 4 unsur. Karena ini dianggap satu unsur ketua dan sekretarisnya. Tetapi ketua dan sekretaris boleh bertukar tempat di antara 2 orang itu sebanyak 2 faktorial. Maka cara mengerjakannya 4 dikurangi 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 12. Sekarang yang C, ketua, sekretaris, bendahara selalu duduk berdampingan. Maka ini dianggap satu unsur. Berarti unsurnya tinggal berapa ini? Kalau tadi pengurus, bendahara, dan sekretaris itu jadi satu unsur, berarti pengurus lainnya kan tinggal 2 pengurus ya. Selain ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti sekarang permutasinya ada 3 unsur. Jadi 2 dari pengurus selain ketua, sekretaris, dan bendahara, dan 1 unsur dari satu kesatuan antara sekretaris, ketua, dan bendahara. Sedangkan ketua, sekretaris, bendahara boleh bertukar tempat sebanyak 3 faktorial. Maka caranya 3-1 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 12. Nah, supaya lebih jelas pemahaman materi yang tadi, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Demikian pembahasan kita untuk latihan soal permutasi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di-like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.